vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang pembahasan soal pas genap semester 2 Mapel Bahasa Indonesia di bagian pertama. Jadi kita akan membahas contoh soal semester 2 atau penilaian akhir semester, atau kita mau membahas tentang soal untuk kenaikan kelas 8. Bagaimana soal dan pembahasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja ke nomor 1. Nah, di sini ada bacaan ya. Di sini saya ulang lagi. Kalian baca pertanyaannya dulu ya biar cepat. Berdasarkan teks di atas, maka objek yang diulas adalah, karena pertanyaannya objek yang diulas, maka kita harus membaca terlebih dahulu ya. Cermati kutipan teks ulasan berikut ini. Film yang berjudul 5 cm ini mengisahkan tentang kisah persahabatan 5 orang remaja yang bernama Arial, Denny Sumargo ya memerankannya, Genta, Ferdi Nuril, Ian Saikoji, Riani, Relensah, Zafran, Harjunot Ali. Film ini, nah di sini ada kata yang diulang, film ini. Di sini juga di kalimat pertama ada film. Film ini ada film 5 cm ya. Kemudian di kalimat ketiga kita cek saja ya, sang penulis dalam film ini. Nah ini jelas. Berarti yang diulas apakah A, novel? Jelas tidak. Apakah film? Ya, jelas. Apakah puisi? Jelas salah. Apakah cerpen? Juga jelas salah. Jelas jawabannya adalah film. Gampang sekali ya, karena di sini di kalimat pertama sampai kalimat terakhir yang dibahas tentang film. Jadi jawabannya adalah film. Korek. Baik, kita lihat soal nomor 2. Ya, kita baca soalnya terlebih dahulu. Berdasarkan paragraf-paragraf di atas yang termasuk teks ulasan adalah, nah kita analisis nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita cek nomor 1. Novel ini disajikan dengan bahasa yang cantik. Ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Di sini ada kata-kata novel ini disajikan dengan bahasa yang cantik ya. Di sini yang dianalisis adalah bahasa yang cantik. Nah, bahasa yang cantik itu merupakan apa? Evaluasi atau kelebihan. Jadi di sini adalah kelebihan atau apa? Evaluasi lah. Kelebihan atau evaluasi ini struktur dari bagian apa? Ulasan ya. Jadi struktur teks ulasan itu kan ada beberapa, diantaranya ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Nah di sini adalah salah satu strukturnya adalah apa? Ada kata-kata disajikan dengan bahasa yang cantik, berarti kan keunggulan ya kan. Nah keunggulan itu masuk ke evaluasi atau kelebihan. Nah, kelebihan itu termasuk struktur dari ulasan. Jadi jelas jawabannya adalah A ya. Tapi kita cek juga kenapa tidak B, C, dan D. Nah, kita cek nomor 2. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Di sini ada Kamis 10 Desember 2020. Nah, di sini ada data ya, ada data. Jadi kalau ada data ini masuknya ke eksplanasi ya. Eksplanasi bukan teks ulasan. Ada faktanya ya. Kemudian berarti apa? Kalau eksplanasi berarti 2 salah. Kemudian yang ketiga, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut.
Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap, bahkan melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Teks kalimat nomor 3 itu adalah apa? Eksplanasi, sama ya, bukan ulasan. Nah, eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu proses, ya, menjelaskan suatu proses. Jadi nomor 3 adalah teks eksplanasi, ada prosesnya, kemudian ada urutan waktu, ada kausalitas ya, sebab akibat di sini ya, itu adalah teks eksplanasi. Jadi nomor 3 salah ya, karena ada sebab akibat, ada prosesnya, itu adalah teks eksplanasi. Kita cek yang nomor 4. Tias merupakan seorang gadis penyayang binatang. Ia memelihara satu ekor kucing berwarna hitam yang dinamai sebagai Mochi. Setiap hari Tias selalu mengurus Mochi dengan sangat telaten, mulai dari memberinya makan, memandikan, hingga bermain bersama. Tias amat menyukai si kucing gembulnya. Gembulnya satu ini. Kucing gembul tersebut ditemukan di pinggir jalan setahun yang lalu. Di sini apa? Ini cerita ya. Ini penggalan dari cerita. Ya, belum diulas ya, ini adalah cerita belum diulas, karena sebetulnya dalam teks ulasan itu ada namanya sinopsis, tetapi ini bukan sinopsis ya, ini bukan sinopsis, tetapi ini cerita yang belum diulas. Nah, jangan terkecoh antara 1 dan 4. Jadi 4 itu cerita, bukan seputar yang bagian sinopsis. Jadi jelas nomor 4 salah. Jadi nomor 2 adalah eksplanasi, nomor 3 adalah eksplanasi, kemudian nomor 4 adalah cerpen ya, penggalan cerpen, cerita belum diulas. Jadi korek jawabannya adalah A. Paham? Oke, ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, di sini ya, soalnya adalah pernyataan berupa keunggulan buku terdapat pada nomor. Di sini ada kata kunci adalah keunggulan. Jadi yang menunjukkan keunggulan yang bagian mana? Kita cek. 1 ya, buku yang berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari terbitan Gramedia berisi 13 cerpen. Ini adalah orientasi ya, gambaran umum buku. Ini orientasi ya, orientasi gambaran umum buku. Ini orientasi, gambaran, bukan keunggulan. Itu struktur dari ulasan. Kemudian yang kedua, semua cerpen tersebut diramu dengan bahasa yang lancar dengan selingan dialek-dialek Jawa seperti la, lo, dan Gusti Pangeran. Ini juga masuk ke orientasi ya. Nomor 2 adalah masuk ke orientasi. Di sini ada lancar. Ini bukan menunjukkan suatu evaluasi atau kelebihan ya. Ini masuk ke orientasi. Jadi 1 dan 2 ini masuk orientasi. 1 dan 2 orientasi. Kemudian yang ketiga, adanya dialek-dialek Jawa tersebut, hal itu menyebabkan timbulnya kebingungan. Di sini ada kata kebingungan. Lah, kebingungan berarti menunjukkan apa? Kelemahan atau kekurangan. Jadi ini masuknya ke evaluasi. Evaluasi yang bagian apa? Kelemahan ya, kelemahan dari suatu karya ya. Nah, itu kelemahan. Kemudian nomor 4, meskipun begitu sampul buku ini sangat menarik. Ini jelas ada kata sangat menarik, berarti apa? Keunggulan. Jadi evaluasi yang bagian keunggulan ya, unggul. Jadi korek jawabannya adalah D ya. Jadi nomor 3 yang menyatakan keunggulan adalah 4 ya. Kalimat keempat ada kata kunci sangat menarik. Yang nomor 1 adalah orientasi, gambaran umum. Nomor 2 orientasi. Nomor 3 adalah evaluasi bagian kekurangan atau kelemahan. Kemudian 4 evaluasi juga, tapi yang bagian keunggulan. Dan yang ditanyakan adalah keunggulan. Sampai di sini paham ya? Jadi korek jawabannya adalah D4. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4.
Kita baca soalnya terlebih dahulu. Informasi yang disampaikan dalam penggalan paragraf teks ulasan di atas merupakan bagian. Nah, teks ulasan bagian apa? Kita cek ya. Dibandingkan dengan buku sejenis lainnya, buku ini kurang berbobot. Jelas ada kata kurang berbobot. Bahasa yang digunakan dalam buku terlalu sulit ya, sulit dipahami. Selain itu, sampul serta pemilihan kurang menarik. Jelas kalau ada kata kurang itu jawabannya adalah kelemahan. Jadi korek jawabannya B. Kalau latar bukan ya, jelas keunggulan juga salah, latar tidak salah, simpulan pun tidak. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Jelas ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Pernyataan berupa kelemahan buku terdapat pada nomor ya, kelemahan ya. Kita cek nomor 1. Buku yang berjudul Senyum karya Min karya Ahmad Tohari terbitan Gramedia berisi 13 cerpen. Ini tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya. Ini adalah orientasi, nomor 2 adalah orientasi ya kan. Nomor 3 adalah evaluasi yang berupa apa? Kelemahan. Jadi korek jawabannya adalah C. Ya, yang 4 tadi apa? Keunggulan. Karena yang ditanyakan adalah kelemahan. Di sini ada kata kunci kebingungan. Jadi korek jawabannya adalah C. Nah, bisa ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6. Aspek yang diulas pada kutipan teks di atas adalah, nah ini yang diulas apa? Kita baca ya. Hijrah Cinta adalah sebuah film produksi MVP Pictures yang bercerita tentang kisah hidup UJ. Film ini berisikan, nah ini sudah ada kata kunci kok ya, berisikan ya, jelas kalau ada berisikan jawabannya adalah isi film. Jadi sebetulnya ada cara cepat ya. Tapi kita bahas juga ya tentang kehidupan UJ dalam menjalani kehidupan gelap hingga berpulang ke ilahi karena kecelakaan. Para pemain Alfio Alfandi UJ, Revalina ST Matipi, Valentino Gugun Gondrong, dan Wike Widowati Umitatu mampu berperan apik menyajikan sebuah kisah nyata menjadi nyata. Jadi ini masuknya ke isi film karena menceritakan isi ya, bukan judul saja, bukan latar, bukan bahasa. Dikorek jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 7. Pernyataan tersebut merupakan struktur bagian. Nah, kita baca ya. Bumi manusia merupakan, sebelumnya ada kata kunci merupakan adalah ya. Buku pertama dari tetralogi Buru yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar Indonesia, Pramudia Anantatur, ketika mendekam di penjara di Pulau Buru pada tahun 1975. Buku ini sempat dilarang terbit pada tahun 1981 karena dianggap mengandung ajaran yang kurang baik. Sebetulnya ini sudah ada kata kunci merupakan, itu apa? Kata kunci kalau itu jawabannya adalah orientasi atau gambaran umum, maka jawabannya adalah B. Kalau identitas itu kan ada judulnya, pengarang ya, penerbit, tebal buku, edisi cetakan ya kan, halaman, itu adalah dari identitas karya. Kalau analisis itu berisi unsur-unsur karya ya, analisis unsur-unsur karya contohnya adalah amanat ya, alurnya bagaimana, amanatnya bagaimana ya kan, kemudian gaya bahasanya bagaimana. Nah, atau gaya bahasa itu apa? Majas ya, itu bagaimana? Itu kalau analisis itu disampaikan. Kalau sinopsis apa? Sinopsis adalah ringkasan ya, ringkasan dari suatu karya. Kalau di sini merupakan adalah, itu adalah kata kunci yang menunjukkan orientasi atau gambaran umum. Korek. Baik, soal nomor 8. Pernyataan tersebut merupakan struktur bagian teks ulasan ya. Di sini ada kalimat film ini layak untuk ditonton. Ya, layak, ada kata-kata layak untuk ditonton. Ini jelas apa? Rekomendasi. Jadi jawabannya adalah D. Ya, kalau orientasi itu adalah gambaran umum, salah. Kalau evaluasi adalah kelebihan atau kekurangan, salah. Ya, kalau sinopsis adalah ringkasan, jelas salah. Jadi rekomendasi adalah apa? Kelayakan. Nah, rekomendasi itu kelayakan atau saran-saran kepada pembaca.
Nah, itu namanya rekomendasi. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, soal berikutnya nomor 9. Unsur kebahasaan ya pada kalimat tersebut adalah, nah, kita cek. Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi banyak memberikan pelajaran pada pembacaan, yaitu kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Di sini ada konjungsi yaitu ya, yaitu adalah konjungsi apa? Yaitu adalah konjungsi penerang. Jadi korek jawabannya adalah B. Kalau konjungsi penyebab itu ada kata apa? Karena. Ya, itu adalah penyebab. Kemudian kalau konjungsi temporal adalah waktu, contohnya adalah ada kata sejak, ya kan? Nah, ada sejak, kemudian ada kata apa lagi? Awalnya, mulanya. Nah, itu adalah temporal ya, awalnya. Jadi jelas bukan temporal. Jadi konjungsi penyebab salah karena. Kalau kalimat saran ya cocok dibaca. Nah, pelajar ya, itu adalah kalimat saran. Jadi ada kata kunci yaitu adalah konjungsi penerang. Jadi jawabannya adalah B ya, korek. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 10. Unsur kebahasaan pada kalimat tersebut adalah akhirnya Pak Sastro pergi meninggalkan kampung halaman untuk perkutut yang hilang itu. Setelah lebih dulu, nah, ada kata kunci setelah lebih dulu ya, mempercayakan segala harta miliknya termasuk sawah ladangnya kepada Pak Lurah. Ada kata kunci setelah ya. Setelah adalah apa? Konjungsi temporal ya tadi ya, sejak, mulanya, awalnya, setelah, waktu ya. Kalau penyebab tadi karena, kalau penerang yaitu, kalau saran adalah kalau cocok dibaca untuk ya, itu adalah saran. Jadi jawabannya adalah temporal ya. Jelas ada kata kunci setelah. Temporal waktu, sejak, awalnya, mulanya, itu temporal. Penyebab kata karena ya, penerang yaitu ya, kalimat saran ini cocok dibaca dan sebagainya. Jadi jelas ada kata setelah adalah waktu, adalah konjungsi temporal. Baik, selanjutnya nomor 11. Urutan teks tersebut akan menjadi teks ulasan yang baik adalah, nah kita cek ya. Nah, teks ulasan, nah sebetulnya dari teks ulasan itu ada identitas, ya kan, orientasi, sinopsis, analisis, ada evaluasi, ada rekomendasi. Kita cek dari segi kebahasaan ya. Contoh ya, ada kata film ini juga, konjungsi juga, maaf, kata juga ini berarti sebelumnya ada kalimat, tidak mungkin juga diletakkan di awal. Ingat itu ya, ada kata juga itu tidak mungkin diletakkan di awal, berarti sebelumnya pasti ada kalimat awalnya. Maka yang nomor 1 jika diletakkan di awal salah, maka jawabannya A, salah. B, salah ya. Bisa dipahami kalau juga, misalkan Andi anak yang baik, dia juga, nah kan, film ini juga kan nggak mungkin diletakkan di awal, berarti ada film apa yang disampaikan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Jadi A, B, salah. Kemungkinan besar adalah C atau D. Kita cek nomor 3. Film Negeri 5 Menara. Nah, yang dimaksud film ini kan berarti film Negeri 5 Menara. Berarti 3 masuk. Film Negeri 5 Menara dapat dikatakan sebagai salah satu film terbaik di Indonesia. Nah, 1 atau 4 ya. Juga berarti harusnya ini paling akhir ya. Ada rincian-rincian yang misal pinter, baik, juga kan gitu ya. Berarti harusnya nomor 4. 4 apa? Meskipun film ini diproduksi pada tahun 2012, namun film ini layak. Nah ya. Jadi sebagai satu film terbaik, layak, kemudian juga baru 2. Jadi korek jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dirinci ini berarti apa? Film terbaik ya kan, di nomor berapa tadi? 3 kan gitu uraiannya. Kemudian apalagi setelah terbaik apa? Layak kan gitu ya. Layak kan sama-sama baik ini. Nah, kemudian ada juga. Nah, masuk akal ya. Juga dapat ditonton oleh semua usia. Tidak mungkin ini juga diletakkan di awal atau diletakkan di nomor 2. Paham ya? Jadi seperti pengandaiannya Ani anak yang baik,
pintar, dan juga rajin menabung. Nah, paham ya? Jadi kata-kata kunci seperti ini adalah standar untuk membuat kalimat menjadi runtut. Jadi jawabannya 3, 4, 1, 2. Ini juga ada kata meskipun. Nah, ya kan, ini tidak mungkin diletakkan di awal, ada namun ya. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami? Jadi ada konjungsi juga nggak mungkin diletakkan di awal, maka A, B salah. Tidak mungkin diletakkan di kalimat kedua karena rangkaiannya masih ada terbaik, layak, juga. Terbaik di kalimat pertama, layak di kalimat keempat, juganya di kalimat pertama. Bisa dipahami? Oke, baik, lanjut ya. Soal nomor 12. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks ulasan tersebut adalah, nah ini ada titik-titik ya. Kalian disuruh untuk melengkapi. Sebetulnya cara untuk melengkapi itu gampang sekali ya. Cari ada kata yang diulang, ada ulangan. Ya, jadi ada kata yang diulang di kalimat sebelumnya. Nah, sebelum titik-titik ini. Nah, dan setelah titik-titik. Nah, contoh ya, kita baca, aspek menarik patut dicatat adalah kehadiran Raditya Dika terhadap plot film sebagai identitas berbeda dengan Merdeka dari jajaran sumber adaptasinya. Bahkan demi menjaga keutuhan plot. Nah, di sini ada kata plot, ada plot. Nah, ya kan? Ini kata kunci, berarti kemungkinan besar titik-titik ini membahas ada kata plot. Ya, kita cek ada plot. Nanti kita runutkan apakah benar atau salah ya. Plot di mana? A tidak ada plot, A ada ya, di sini ada plot. Kemudian B tidak ada plot, C ya, jika ingin semua bagian dalam buku dimasukkan, ada plot. Kemudian D, semua unsur canda dalam buku yang tetap dimasukkan dalam film agar keutuhan plot ada. Kemungkinan ini ya. Kita cek coba yang A ya. Dika merelakan beberapa bagian dalam buku tidak dimasukkan ke dalam film agar keutuhan plot cerita terjaga. Sementara yang C, Dika ingin semua bagian dalam buku dimasukkan ke dalam film agar keutuhan plot cerita 3 babak utuh. Atau D, semua unsur canda dalam buku karya Dika tetap dimasukkan dalam film agar keutuhan plot cerita 3 babak utuh. Nah, kita cari kata kunci lagi ya. Bahkan demi menjaga keutuhan plot, ada kata kunci bahkan. Demi menjaga keutuhan plot, ini pengulangan ya, menjaga keutuhan plot. Bahkan demi menjaga nama baiknya, berarti sebelumnya membahas dengan nama baik. Bahkan demi menjaga keutuhan plot, berarti sebelumnya membahas tentang plot dan menjaga. Nah, yang ada kata-kata itu adalah di A ya, jelas kita cek ya. Dika merelakan beberapa bagian dalam buku tidak dimasukkan ke dalam film agar keutuhannya masuk, cerita terjaga. Terus bahkan demi menjaga, nah masuk akal ya. Ada plot, ada terjaga. Bahkan demi menjaga, nah itu nyambung ya. Ulang lagi, aspek menarik patut dicatat adalah kehadiran Raditya Dika terhadap plot film sebagai identitas berbeda dan Merdeka dari jajaran sumber adaptasinya. Dika merelakan beberapa bagian dalam buku tidak dimasukkan ke dalam film agar keutuhan plot cerita terjaga. Bahkan demi menjaga keutuhan plot, nah itu adalah pengulangan. Jadi kata kuncinya ada kata kunci yang diulang, yaitu plot dan menjaga, sehingga terjaga. Jadi korek jawabannya adalah A. Sementara di C tidak ada tentang menjaga, kemudian D tidak ada, bahkan B tidak ada plot dan tidak ada terjaga. Itu konsep dalam mengerjakan titik-titik atau melengkapi teks ya. Jadi ada pengulangan kata yang dalam titik-titik itu di kalimat pertama atau kalimat setelah titik-titik itu. Sebelum dan setelah titik-titik ada kata-kata atau makna kata yang dibahas sama. Itu adalah kata kunci dalam mengerjakan atau melengkapi teks ulasan. Korek ya. Kita lanjut. Soal nomor 13. Paragraf ulasan yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah, ingat, ini kan ada rincian judul, ada nama, ada tempat, ada tebal, ada keunggulan, ada kekurangan. Itu di ringkas, jadikan satu di A, B, C, D.
Rata-rata yang paling lengkap itulah jawabannya. Ya, contoh misalkan A, novel yang ditulis Habibur Rahman Al-Shirazi adalah novel terlaris. Nah, di sini nggak ada ya. Novel ini tampak memiliki banyak kelebihan. Kelemahan nyaris tidak ada, disampaikan ulang, salah. Novel terbitan tahun 2000 novel penting. Siapa pengarangnya? Tidak ada, jelas salah ya. Novel yang ditulis Habibur Rahman Al-Shirazi diterbitkan oleh penerbit Republika. Ya kan? Ya. Kemudian novel ini disajikan dengan menggunakan bahasa campuran bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya. Kemudian tidak lengkap. Kalau di novel ayat-ayat cinta ada judulnya, korek. Tadi yang C nggak ada ya, novel yang nggak ada. Padahal yang dibahas di sini adalah ayat-ayat cinta. Ya, terbitan tahun 2004. Ditulis oleh Habibur Rahman, ada pengarangnya, mengajak kita untuk lebih jernih ya kan, keunggulan, lebih cerdas, keunggulan. Sayangnya ada kelemahan. Jadi yang paling lengkap adalah D. Sementara A, B, C salah, tidak lengkap ya. Jadi cari yang paling lengkap. Ya, korek. Berikutnya nomor 14. Kalimat ajakan terdapat pada nomor, kita cek ya, yang merupakan kalimat ajakan. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana. Tidak ada kata ajakan itu apa? Harus, ayo ya kan, di sini nggak ada. Banyak organisasi atau kelompok orang tidak bertanggung jawab meminta sumbangan, tidak ada. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu masyarakat harus, ya di sini ada kata kunci harus. Nah, berarti ada di kalimat nomor 4. Berarti apa? A ya, korek. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa? 4 karena ada kata kunci atau kata harus. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15. Kalimat fakta pada teks paragraf tersebut terdapat pada fakta ya. Fakta itu dapat menjawab kata tanya apa ya, peristiwa ya kan. Ada siapa ya. Ada nama orang, kemudian ada kapan, ada waktu ya. Kemudian ada tempat. Nama tempat ya kan, itu fakta. Nah, cari saja yang merupakan ada kata-kata nama tempat, waktu, kapan, berapa, itu apa, siapa, kapan, di mana ya, di mana, tempat ya. Nah, itu adalah fakta. Kita cek. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu. Ini kalau struktur dalam paragraf ulasan ini merupakan orientasi ya. Orientasi. Kemudian kalau namun seorang guru memiliki tantangan besar ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan minat baca. Ada banyak cara. Banyak ini relatif, ini bukan fakta. Ya. Sebagai contoh SMP N1 Bakti ini ada tempat. Nah, jadi korek jawabannya adalah D ya. 4. Mencoba menarik minat baca sesuai dengan membaca buku sambil duduk di bawah pohon. Membaca buku sambil duduk di bawah pohon. Ada nama tempat SMP ya kan. Sementara nomor 1, nomor 2 itu bukan fakta. Fakta atau data. Ini sebagai contoh. Nah, ini data-data dari nomor 1, 2, 3 ini dibuktikan di nomor 4. Sebagai contoh SMN 1 Bakti mencoba menarik minat baca sesuai dengan membaca buku sambil duduk di bawah pohon. Itu adalah fakta. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, soal nomor 16. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah ya, kita baca terlebih dahulu nomor 16. Jika kita telusuri, hampir sepanjang pantai utara kota Jakarta sudah dikuasai dan dikafling-kafling oleh pihak swasta. Nah, kawasan ya. Hampir semua kawasan tersebut. Nah, kawasan apa ini? Ini sepanjang pantai utara kota Jakarta sudah dikuasai ya. Dikembangkan sebagai kawasan tanaman rekreasi dan perumahan mewah. Itu kawasan sepanjang pantai utara kota Jakarta. Dapat dipastikan tidak semua warga kota dapat masuk ke kawasan mereka. Hanya orang-orang yang mampu membeli karcis masuk atau orang yang membeli rumah kafling di sana. Jadi yang bisa masuk itu yang bisa membeli karcis atau orang yang membeli rumah kafling di sana. Jika tidak ya tidak bisa. Ya, simpulannya apa?
Kita cek yang mencakup semuanya ya. Warga Jakarta harus mengambil alih pantai utara. Tidak ada pernyataan seperti itu ya, jelas salah. Kemudian B, karcis merupakan surat bukti untuk memasuki pantai utara di kota Jakarta. Tidak membahas itu ya. C, karena hampir semua pantai di Jakarta dikuasai swasta, kawasan-kawasan itu tidak dinikmati warga secara gratis. Bisa juga ya. Kemudian D, tidak semua warga Jakarta bisa menikmati pantai di kota Jakarta apabila mereka belum menguasai wilayah. Tidak ada hubungannya menguasai wilayah. Jadi korek yang ada hubungannya dengan bacaan adalah C. Kenapa kok bisa C? Karena yang dibahas tentang pantai di Jakarta. Kemudian yang hanya bisa menikmati hanya yang bisa beli gratis atau yang punya rumah di sana. Sehingga kawasan-kawasan itu tidak dinikmati warga secara gratis ya, masuk akal. Jadi korek jawabannya adalah C. Sementara A, B, dan D tidak masuk akal juga ya. Simulan yang tidak masuk akal. Jadi korek jawabannya adalah C, mencakup semuanya ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 17. Kutipan teks di atas merupakan struktur teks persuasi ya. Teks persuasi itu gampangnya adalah teks ajakan ya. Teks ajakan atau mengajak. Kalau yang tidak ada ajakan bukan teks persuasi ya. Kita cek ya. Sampah merupakan isu yang cukup. Nah, ada kata kunci isu ya, jelas jawabannya adalah pengenalan isu. Ya, coba kita cek lagi ya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Jadi ada masalah-masalah meresahkan, berserakan, itu adalah masalah. Nah, isu adalah penyampaian masalah, penyampaian tentang masalah itu namanya isu. Dan di sini juga ada kata kunci merupakan isu. Jadi korek jawabannya adalah B, pengenalan isu. Sementara ajakan ada harus, di sini tidak ada ya. Rangkaian argumen pendapat tidak ada, penegasan kembali dari ajakan nah, tidak ada. Jadi korek jawabannya adalah pengenalan isu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 18. Kutipan teks di atas merupakan struktur teks persuasi pada bagian. Kita cek. Mari kita memilih. Nah, ini sih ada kata kunci. Mari kita memilih pemimpin dengan cerdas. Ya, berarti apa? Mari, ada kata kunci mari, berarti itu adalah pernyataan ajakan. Korek, jawabannya adalah C. Isu adalah masalah, tidak. Rangkaian argumen pendapat, tidak. Penegasan kembali, tidak. Penegasan kembali sebetulnya penegasan dari ajakan, tetapi di sini tidak ada penegasan kembali. Yang tepat adalah pernyataan ajakan. Ada kata kunci mari. Nanti kalau ada penegasan kembali di sini nanti akan ada mari lagi ya. Karena di sini hanya mari, berarti kita adalah jawabannya pernyataan ajakan. Korek. Soal nomor 19. Kata jadikanlah ya merupakan unsur kebahasaan teks persuasi, yaitu apa? Jadikanlah itu adalah kata kerja imperatif, kata kerja yang memerintah ya. Kata kerja yang memerintah adalah imperatif. Jadi korek jawabannya adalah B. Sementara kata penghubung tidak, kata teknis tidak, kata perujukan tidak ya. Kata teknis itu kata-kata khas ya dalam kalimat atau bacaan tersebut ya. Misalnya membahas tentang COVID ya, berarti ada kata COVID, vaksin ya kan. Kata-kata khas atau khusus. Kalau perujukan ya, keadaan tersebut, sumber tersebut itu perujukan dari pernyataan sebelumnya. Kata penghubung tidak ya, karena ada kata kunci jadikanlah adalah kata kerja imperatif, kata kerja yang memerintah. Jadi korek jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya nomor 20. Nomor yang terakhir di bagian 1 ya. Kata mari merupakan unsur kebahasaan teks persuasi, yaitu jelas. Mari adalah kata ajakan. Jadi korek jawabannya adalah A ya. Kalau kata kerja mental itu kata kerja yang tidak kelihatan. Ya, kata kerja yang tidak kelihatan atau kata kerja yang bisa persepsi indera, afeksi maupun kognisi. Contohnya apa? Menikmati, melihat, merasa ya, menyesal, berpikir, khawatir, ya itu kata kerja mental ya. Jadi ada kata misalkan yang tidak kelihatan itu bisa
merasakan, khawatir. Nah, itu kata kerja mental, khawatir. Ini kata kerja mental yang bagian afeksi atau respon. Kemudian ada koneksi, berpikir ya. Berpikir. Ini kan nggak kelihatan. Itu ada kata kerja mental ya. Jadi jawabannya bukan kata kerja mental. B salah ya kan. Kemudian kata kerja imperatif, kata kerja yang memerintah tadi ya. Contoh apa? Jadikanlah ya. Tadi kan ada kata jadikanlah. Itu adalah kata kerja imperatif contohnya, maka salah di sini ya. Kata bujukan, ayo marilah ya kan, harus ya, bukan. Kata bujukan itu ini yang paling tepat, bujukan itu harus ya. Kalau ini mari adalah kata ajakan. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, demikianlah penjelasan dari 20 soal dari nomor 1 sampai 20. Semoga bermanfaat dan tunggu di bagian kedua pembahasan soal penilaian akhir semester genap kelas 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.